Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Baik, sesuai janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat dengan saya Mbak Putri? Masih Suster Wardah. Baik, benar sekali ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Putri hari ini? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Seberapa sering hari ini Mbak Putri mendengar suara yang tidak diinginkan? Udah jauh lebih berkurang sih dari sebelumnya. Baik, sudah jauh lebih berkurang ya. Seberapa lama suara yang Mbak Putri dengar? Biasanya sih kalau sendiri, tapi udah lebih oke lah. Baik. Dari mana suara yang Mbak Putri dengar berlangsung? Biasanya dari dulu saya mulai sadar sih dikit-dikit. Baik. Berarti Mbak Putri sekarang sudah mulai sadar sedikit demi sedikit ya? Iya. Seberapa keras suara yang Mbak Putri dengar? Biasanya sih keras, tapi kemarin udah lebih kecil. Kecil. Baik. Apa Mbak Putri yakin suara tersebut muncul dari luar? Udah mulai yakin kalau itu halus. Baik. Seberapa sering suara yang Mbak Putri dengar bersifat negatif? Masih negatif, tapi ya udahlah. Baik. Untuk suara yang Mbak Putri dengar itu kira-kira apa ya Mbak? Ya masih kayak awal, ngatain gendut. Masih sama ya berarti ya Mbak ya? Iya. Baik, seberapa sering Mbak Putri merasa tidak nyaman ketika suara itu muncul? Nggak nyaman banget, tapi udah mending. Untuk ketidaknyamanannya itu kira-kira seberapa besar yang Mbak Putri rasakan? Awalnya kan besar banget, terus ini udah nggak besar-besar banget. Baik, seberapa baik Mbak Putri dapat mengendalikan suara yang muncul di diri Mbak Putri? Udah mending, kan udah diajarin, terus saya udah lakuin juga. Baik. Apakah Mbak Putri masih ingat ada berapa cara untuk mengontrol halusinasi Mbak Putri? Dua. Ada dua ya? Bisa Mbak Putri sebutkan? Satunya menghargai, satunya itu bercakap-cakap. Baik, bagus sekali Mbak Putri, ternyata masih ingat ya. Apakah Mbak Putri masih bisa melakukannya? Bisa, yang satu nutup telinga, bilang kalau misalnya kamu itu nggak nyata. Yang satu lagi kalau dengar suara nggak bagus, ngomong ke orang. Baik, ternyata Mbak Putri masih bisa melakukannya. Baik. Apakah Mbak Putri sudah melakukan latihan teknik menghadap itu, bercakap-cakap dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan kemarin? Sudah. Baik, selain dari cara yang telah Mbak Putri sebutkan tadi, apa Mbak Putri mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Mbak Putri? Belum. Baik, hari ini kita akan melakukan cara latihan melakukan kegiatannya Mbak Putri ya. Baiklah. Sesuai janji kemarin, hari ini belajar cara ketiga, yaitu melakukan kegiatan. Tujuannya untuk mengontrol halusinasi yang muncul. Apa Mbak Putri bersedia? Ya, saya bersedia. Apa Mbak Putri mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit saja? Boleh. Baik, 15 menit ya Mbak Putri. Kira-kira Mbak Putri mau berbincang-bincang gimana enaknya? Di sini aja nggak apa-apa. Di sini saja ya Mbak Putri ya. Baik, yang pertama, apakah Mbak Putri sudah mengerti apa yang dilakukan dengan mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Mbak Putri cara mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari. Jadi maksudnya yaitu mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari adalah upaya mengalihkan perhatian Mbak Putri dari halusinasi melalui kegiatan yang rutin dan bermanfaat, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, atau membereskan tempat tidur ketika Mbak Putri sudah bangun tidur, begitu ya Mbak Putri ya. Tujuannya apakah sudah tahu Mbak Putri? Baik, untuk tujuannya itu untuk mengurangi intensitas halusinasi, membantu Mbak Putri lebih mandiri serta menjaga kestabilan kondisi mental. Untuk hal yang harus dipersiapkan yaitu harus waktu, lingkungan yang aman serta dukungan keluarga atau pendamping.
Baik Mbak Putri, untuk caranya apakah Mbak Putri sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau sudah, saya akan menjelaskan ulang ya Mbak Putri bagaimana caranya. Baik, yang pertama itu Mbak Putri bisa merapikan tempat tidur Mbak Putri. Kita seperti memindahkan bantal, guling, dan selimut, lalu memasang spray, lalu mulai dari atas memasangnya dari ujung ke ujung, kemudian bisa selanjutnya begitu ya Mbak Putri, tarik dan masukkan, lalu bagian pinggir-pinggirnya dimasukkan juga gitu. Kemudian Mbak Putri bisa mengambil bantal dan letakkan di bagian atas tempat tidur. Selanjutnya lipat dan rapikan selimut dan letakkan di bagian bawah. Sekarang Mbak Putri bisa menjelaskan ulang bagaimana cara merapikan tempat tidur. Jadi bantal sama selimutnya dirapikan, terus spraynya dimasukin dari atas ke bawah, terus itunya yang plastik itu nanti dimasukkan gitu. Baik, bagus sekali ya Mbak Putri ya. Mbak Putri dapat menjelaskan ulang dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Mbak Putri setelah mengontrol halusinasi dengan teknik melakukan aktivitas sehari-hari ini? Jauh lebih baik, saya juga diajari cara baru, jadi saya senang. Baik, bagaimana Mbak Putri masih ingat atau tidak yang saya jelaskan tadi? Iya, tadi suster ngajarin saya buat melakukan aktivitas, salah satunya itu membersihkan atau merapikan tempat tidur dari pasang spray contoh sampai spray yang besar. Baik, bagus sekali Mbak Putri. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal ya ini ya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Mbak Putri halusinasi lagi? Yang pertama tutup telinga, terus bisa ngajak bicara, terus juga bisa melakukan aktivitas. Baik, baik Mbak Putri sudah bisa menjelaskan. Nanti bisa Mbak Putri coba praktikkan seperti yang Mbak Putri jelaskan tadi ya. Mbak Putri bisa melakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Mbak Putri bisa lakukan aktivitas sehari-hari agar nyaman dari suara yang mengejek Mbak Putri. Saya masukkan ke jadwal harian Mbak Putri ya. Iya. Jangan lupa Mbak Putri melakukan cara mengontrol halusinasi dengan menghardik, bercakap-cakap atau mengobrol dengan tetangga, keluarga, atau teman. Kemudian bisa melakukan aktivitas sehari-hari agar suara yang didengar tidak mengganggu lagi. Itu ya Mbak. Baik Mbak Putri, bagaimana kalau besok kita berbincang dengan cara yang lain? Cara keempat yaitu dengan meminum obat untuk mengendalikan halusinasi Mbak Putri. Apakah Mbak Putri bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, besok kita akan bertemu kembali seperti jamnya seperti tadi jam 9 ya Mbak Putri. Mbak Putri, waktunya mau berapa lama kira-kira? Sama aja. Berarti 15 menit ya Mbak Putri ya. Untuk tempatnya Mbak Putri apakah mau di sini saja atau mau pindah? Di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa, baik di sini ya. Jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak Putri. Assalamualaikum. Salam.